Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 28 November 2024, dalam masa biasa yang ke-34. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau berkenan mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan anak domba. Semoga dengan anugerah ini kami semakin diteguhkan untuk mewartakan sukacita Injil di tengah dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil Lukas hari ini memberikan gambaran tentang masa depan yang menantang, tetapi juga dipenuhi dengan harapan. Dunia dengan segala kemajuan akan berakhir musnah. Akan tetapi bagi orang beriman, peristiwa-peristiwa mengguncangkan itu selalu mengingatkan pada kesementaraan atau kefanaan dunia ini, dan harapan akan kehidupan baru yang akan segera datang. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab
pembebasanmu sudah dekat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa-peristiwa sering kali terasa hebat dan berat menimpa kita dalam hidup ini, terutama ketika kita berada di titik-titik batas seperti sakit atau situasi-situasi yang membuat kita tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, kita diajak untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan banyak cara, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Karena itulah, kita mesti selalu berpegang padanya, bukan pada kekuatan diri sendiri dan kekuatan dunia ini, tetapi pada kekuatan Allah semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah begitu mengasihi umatnya, sehingga Ia datang sebagai penyelamat, seperti yang digambarkan juga dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Saat dunia mengalami porak-poranda dan banyak umat manusia menderita, Allah sebagai pencipta alam semesta datang untuk menyelamatkan. Inilah pegangan sekaligus harapan umat beriman. Kebaikan Allah telah nyata dalam kehidupan harian kita. Maka kita juga yakin dan percaya bahwa dalam situasi di mana kita berada, dalam ambang batas kemampuan kita diajak untuk ingat bahwa masih ada Allah yang amat baik dan perhatian terhadap kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita selalu berada dalam tangan Allah, dan kita percaya bahwa Allah akan selalu campur tangan dalam hidup kita. Kita menyebut Dia sebagai Bapa, dan tidak ada bapa yang membiarkan anak-anaknya sakit dan menderita sendiri. Ia akan selalu datang untuk memberikan pertolongan. Namun kadangkala kita sering lupa dengan peran serta Allah karena kita selalu asik dengan hidup kita sendiri, atau terlalu yakin dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, kita diajak untuk lebih dekat dengan Allah, agar kita dapat merasakan bahwa kita tidak hidup sendiri, karena kita selalu bersama-sama dengan Sang Penyelamat sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid bersejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.